Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 269, Chen Feng. Dia Chen Feng. Duduk di kursinya, Jian Wushuang juga melihat pria berambut ungu itu. Namun, Chen Feng hanya memperhatikan Ye Se dan Jun Yi. Dia sama sekali tidak memedulikannya. Pertemuan akan segera dimulai. Proses pertemuan antara para pengikut berbagai sekte lama ini sangat sederhana. Mereka hanya perlu pergi ke lapangan latihan bela diri, dan setiap murid jenius sekte dapat menghubungi siapapun yang mereka inginkan. Siapapun yang ingin Anda lawan, Anda akan berdiri di depan mereka dan meminta pertarungan. Sebagian besar dari mereka tidak akan menolak. Mereka segera keluar ke lapangan latihan bela diri dan setiap pertandingan pun dimulai di antara para pengikutnya. Pada awalnya, Jian Wushuang menyaksikan dengan penuh minat. Dia harus mengatakan, teori dan kekuatan para jenius sekte lama ini tidak biasa. Baik itu kultivasi kekuatan spiritual mereka atau realisasi berbagai konsep, mereka semua jauh lebih kuat daripada para jenius dari 12 dinasti Barat Laut. Namun, setelah menonton 3 pertandingan, dia kehilangan minat. Alasannya sederhana, dalam semua perkelahian antar murid, mereka menahan diri. Itu hanya perkelahian biasa untuk saling membandingkan, tidak ada yang benar-benar perkelahian hidup mati. Ketika ia menjadi bagian dari perburuan paling timur di awal dinasti Tianzong, pertarungan seleksi merupakan pertarungan hidup dan mati sejak awal. Demi mendapatkan dukungan dari sekte lama, semua orang menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mencoba membunuh lawan mereka. Sejumlah besar ahli tewas. Kekejaman perburuan paling timur sungguh ekstrim dibandingkan dengan apa yang disebut pertemuan para pengikut ini. Dibandingkan dengan perburuan paling timur, meskipun tingkat kekuatan para pengikut dalam pertemuan antara sekte lama ini cukup tinggi, sifat keseluruhan acaranya benar-benar berbeda. Pendekar pedang, temanku, apa pendapatmu tentang para jenius dari sekte-sekte ini? Ling Han meliriknya. Mereka baik-baik saja. Jian Wushuang menjawab dengan tidak antusias. Ling Han mengangkat alisnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Setengah hari berlalu dengan cepat. Selama kurun waktu ini, tidak kurang dari selusin pertandingan semacam ini di mana para pengikut sekte lama saling mencatat dan belajar satu sama lain. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa ada begitu banyak konfrontasi, peristiwa yang paling buruk hanyalah bahwa seorang jenius mengalami cedera. Dalam semua pertandingan lainnya, mereka menahan diri dan tidak berlebihan. Semua murid sekte sudah keluar, yang tersisa hanyalah sekte Daluo Heaven dan sekte Pedang Liar. Mata Ling Han menyipit, Ye Se, waktunya hampir tiba. Ling Han menatap Ye Se, yang langsung menganggukkan kepalanya tanda mengerti dan kemudian berdiri. Saat dia berdiri, hampir semua mata di seluruh lapangan latihan bela diri tertuju padanya. Ye Se akan datang ke arena. Haha, akhirnya klimaks dari pertemuan para murid ini telah tiba. Kami sudah di sini seharian, akhirnya ada sesuatu yang layak dilihat. Semua pakar sekte di arena mendesah. Setelah Ye Se berdiri, dia segera berjalan ke tengah-tengah lapangan latihan bela diri dan mengarahkan pandangannya ke arah sekte Pedang Liar. Chen Feng, keluarlah. Dari semua murid generasi muda di semua sekte di wilayah utara, hanya kau yang bisa bertarung denganku. Suara Ye Se bergema ke seluruh bagian dalam lapangan latihan bela diri. Meskipun kata-katanya agak sombong, tidak ada ahli dari sekte manapun di seluruh arena yang merasa tersinggung. Bagaimanapun, Ye Se mengatakan kebenaran. Setelah mendengar perkataan Ye Se, lelaki berwajah bayi berambut ungu yang berada di tengah-tengah sekte Pedang Liar itu pun berdiri. Chen Feng. Di sampingnya, terdengar suara. Suara itu berasal dari pemimpin sekte Pedang Liar yang tinggi dan tegap. Kultivasi tubuh setengah baya yang tinggi dan tegap ini berada pada level setengah suci, dan dia juga seorang tetua sekte Pedang Liar. Pertemuan para murid ini akan diadakan setahun sekali. Itu hanya acara biasa untuk bertukar pikiran dan bertukar pendapat, jadi banyak sekte dari wilayah utara tidak menganggapnya penting. Sekte Pedang Belantara juga seperti ini, jadi biasanya seorang ahli dari alam suci tidak akan muncul. Hati-hati, dan demi kehormatan sekte Pedang Liar kita, kalahkan Ye Se ini. Kata pria parubaya yang tinggi dan tegap itu. Penatuali, Anda bisa tenang saja. Chen Feng berkata dengan percaya diri. Tak lama kemudian dia muncul di atas lapangan latihan bela diri. Hanya dalam sekejap, Chen Feng dan Ye Se saling bertukar pukulan. Kekuatan mereka berdua jauh lebih kuat daripada para jenius lainnya di Gathering. Saat mereka bertarung, aktivitasnya sangat besar dan menarik perhatian semua orang. Bahkan Jian Wushuang pun menoleh saat itu. Tidak buruk. Jian Wushuang menyaksikan pertempuran sengit antara mereka berdua. Keduanya telah bertarung selama beberapa waktu. Pertarungan mereka terhenti, dan Jian Wushuang memiliki pemahaman pasti tentang kekuatan mereka. Keduanya jauh lebih kuat daripada Mo Lingtian yang kubunuh.
Namun, kekuatan memiliki batasnya, dan meskipun pemahaman mereka terhadap beberapa konsep sangat tinggi, tidak satu pun dari mereka yang memahami asal mula. Jian Wushuang berkata dalam hati. Origin jauh lebih hebat daripada konsep tingkat tinggi manapun. Di seluruh benua Nanyang, jumlah mereka yang telah menguasai origin dari alam Void Yin yang sangatlah sedikit. Tampaknya di tanah leluhur, ujian pertama adalah untuk memungkinkan dia memahami asal-usul alam kekosongan Yin Yang. Meskipun Chen Feng dan Ye sedapat dianggap sebagai jenius kelas 1 di benua Nanyang, jarak antara pemahaman mereka tentang asal masih membuat mereka kurang. Pendekar pedang, temanku, bagaimana dengan kekuatan Chen Feng? Apakah kau yakin bisa menghadapinya? Ling Han menatap ke arah Jian Wushuang. Aku pasti akan membunuhnya. Jian Wushuang menjawab dengan acuh tak acuh. Dia mengatakan kebenaran. Di puncak kultivasi alam yang void, tetapi masih belum memahami asal, bahkan jika sudah sebulan yang lalu, tidak akan sulit baginya untuk membunuh Chen Feng ini. Namun, sekarang setelah dia mencapai tingkat pencerahan sumber, kekuatannya telah meningkat secara eksponensial. Membunuhnya akan menjadi lebih mudah. Hah. Ling Han mengerutkan kening dan senyum muncul di wajahnya. Pada saat ini, di tengah-tengah lapangan latihan bela diri, pertempuran telah mencapai puncaknya. Terdengar suara bentrokan hebat, dan setelah itu akhirnya ada hasil dalam konfrontasi antara keduanya. Wajah Ye sepucat saat dia berdiri di sana, dan sisa-sisa darah ada di sudut mulutnya. Haha, Ye, kekuatanmu, hanya itu yang kau miliki. Chen Feng berdiri tegak dan tegap, sama sombongnya seperti sebelumnya di kehampaan. Ia menatap Ye dengan tatapan penuh kemenangan. Kau beruntung sekali. Ye berpura-pura marah sambil mendengus dingin, lalu berbalik dan berjalan kembali ke arah Sekte Daluo Heaven. Kakak senior Ye. Junyi berdiri dan mendekat, dengan tatapan heran di matanya, bagaimana kau bisa kalah dari Chen Feng? Pukulan pamungkasmu jelas belum membuahkan hasil sepenuhnya. Jangan banyak bertanya. Ling Han langsung menegur. Junyi terkejut dan alisnya berkerut lebih dalam. Ye melirik Ling Han, yang mengangguk, tenang saja. Ye duduk dan menghembuskan napas pelan. Ia mengarahkan pandangannya ke Jian Wushuang. Pada saat ini, Ling Han juga melihat ke arah Jian Wushuang. Pendekar, kawanku, kau sudah bangun. Ling Han mulai berbicara. Aku orang yang menepati janjiku. Jian Wushuang berdiri. Hati-hati, kekuatan Chen Feng tidak sesederhana itu. Meskipun saat itu aku tidak mengerahkan seluruh kemampuanku, aku bisa merasakan bahwa jika aku mengerahkan seluruh kemampuanku, tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Ye memperingatkan. Aku bukan dirimu. Jian Wushuang tertawa hambar, lalu melangkah menuju lapangan latihan bela diri.